Pemirsa, pengelola Wisma Atlet telah menyiapkan tower 4 dan 5 untuk segera dioperasikan. Di kedua tower ini sendiri sampai saat ini masih dilakukan sejumlah pembangunan instalasi seperti listrik, air, dan pendingin ruangan. Dan rencananya kedua tower ini akan diperuntukkan bagi pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Berikut penelusuran reporter Vito Erlangga dan juru kamera Disa Triawan dan Ilham Elias. Ya, baik pemirsa, menyikapi adanya rumor yang beredar bahwa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat telah penuh oleh pasien positif COVID-19. Berdasarkan konfirmasi data yang kami terima dari gugus penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, di pihaknya mengatakan baru dari total sebanyak 2.700 kamar perawatan yang tersedia di Tower 7 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, saat ini berdasarkan data terakhir pada Jumat pagi terisi sebanyak 1.660 pasien positif COVID-19. Artinya dari angka ini masih tersisa sekitar 1.000 lebih ruang kamar perawatan yang tersedia dan siap digunakan untuk menampung pasien positif COVID-19. Selain itu juga pemirsa dapat kami jelaskan bahwa rencananya gugus penanganan COVID-19 juga akan menambah fasilitas perawatan, yaitu sebanyak 2 tower di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, yang mana nantinya tower 4 dan 5 akan diperuntukkan untuk menampung warga yang terpapar positif COVID-19, khususnya mereka yang memiliki gejala ringan dan orang tanpa gejala, untuk bisa dilakukan isolasi mandiri di tempat ini. Dan rencananya sampai saat ini juga berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk tower 4 dan 5 sendiri masih dalam proses penggarapan instalasi seperti air, kelistrikan, dan pendingin ruangan. Rencananya nantinya setelah tower 4 dan 5 ini bisa dioperasikan, akan diperuntukkan bagi warga yang memang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumahnya karena tidak bisa menerapkan protokol kesehatan, maka akan langsung dialihkan dan diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri di kedua tower ini. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dias Triawan, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, bekerja di rumah sakit bukan tanpa resiko, terlebih di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya tenaga kesehatan, resiko juga dialami tenaga penunjang yang bekerja di rumah sakit. Apresiasi dan perhatian terhadap tugas mereka juga diberikan masyarakat Indonesia. Tugas tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di rumah sakit tidaklah mudah. Apalagi pandemi COVID-19 membuat mereka berisiko besar terpapar, meski selalu menerapkan protokol kesehatan ketat. Tugas mereka mendapat apresiasi dari MNC Peduli dan Lotte Mart. MNC Peduli dan Lotte Mart berbagi bingkisan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut dan Rumah Sakit Sentosa Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga nakes kami bisa termotivasi dengan adanya support MNC Peduli dan bekerja sama dengan Lotte Mart. Dan juga dapat meningkatkan semangat kerja para pelayan-pelayan kesehatan yang ada garis depan. Bantuan bingkisan ini diharapkan dapat membantu para tenaga kesehatan dan penunjang yang tengah berjuang di garda terdepan melawan pandemi COVID-19. Jadi tentu harapannya ke depannya akan lebih banyak korporasi dan juga individu yang mau ikut serta untuk membantu sesama dalam berbagai macam program humanitarian seperti ini. Kita bisa apa? Ya kita coba bantu semampu dan semaksimal kami. Kalau semua orang punya pikiran seperti ini, saya rasa Indonesia akan cepat pulih. Mari bersama MNC Peduli dan Lotte Mart kita membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat yang terdampak dan tetap menerapkan protokol kesehatan agar Indonesia segera terbebas dari wabah corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, 3 pemuda di Kelurahan Kedai Ledang Asahan tertangkap basah oleh warga saat mencuri ikan hias dan barang berharga warga. Sebagai hukumannya, 2 pelaku berjanji akan rajin beribadah, sedangkan 1 pelaku pergi meninggalkan kampung.
Dengan penuh hikmat kebijaksanaan, 3 pemuda AP, BD, dan HK membuat surat pernyataan di kantor lurah Kedai Ledang, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dalam pernyataannya, ketiga pemuda bandel ini berjanji di hadapan aparat kelurahan, petugas Babinsa, serta Babin Kamtibmas Polres Asahan untuk tidak mencuri. Sebelumnya ketiga pemuda ini ditangkap basah karena mencuri ikan dan barang berharga warga. Buat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi, sekaligus tadi ada sudah berjanji yang satu untuk tidak tinggal di sini lagi, yang satu tadi janji sama Pak Babin, bahwasanya mereka tuh berjanji akan tetap melaksanakan sholat, itu aja dari janjinya Pak. Dengan hukuman ini warga berharap ketiga pemuda jera dan bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Amin. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, Lista dan juga pemirsa, ini cukup unik karena hukumannya adalah ibadah. Ini penting sekali loh, ibadah ini merupakan pondasi untuk membentuk karakter seseorang. Selain membentuk karakter seseorang, ini juga bisa meningkatkan iman dari orang tersebut. Berbicara mengenai ibadah, pemirsa, ini menunaikan ibadah haji tentu menjadi keinginan semua umat muslim, tak terkecuali Bintoro, seorang tukang pijat keliling ibu kota. Ya, Bintoro ini pemirsa gigih sekali menabung selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji bahkan 3 kali. Wah, nabungnya ini benar-benar disiplin. Seperti apa kisah Bintoro sang pejuang haji? Mari kita simak liputannya. Saya namanya Pak Bintoro, umur saya sudah 72 tahun. Pekerjaannya saya pijet, tukang pijet keliling. Bayarannya sukarela. Tahun 70 itu sudah mijet di Sulu, terus sampai 83 pindah Jakarta, pijet keliling di Jakarta sampai sekarang. Kalau belum berangkat belum berangkat pijet itu biasanya sholat subuh kan, sholat subuh terus habis itu baca Quran 2 juz, terus sholat duha 2, terus mandi, sarapan terus berangkat. Aku pertamanya keliling dulu, terus ada tulisannya pada baca gitu. Oh, terus akhirnya manggil pijet. Kalau tiap hari itu kalau orangnya yang dipijet sudah ada itu 10 orang kepegang. Saya sudah langganan ya cukup lama, jadi saya sepijet setiap bulan sekali Mbak. Karena pijitannya Mbak Bintoro itu enak, terus yang tadinya badan udah capek-capek jadi sembuh Mbak. Untuk kepribadian Mbak Bintoro orangnya enak, terus ramah sama lingkungan juga, terus tarifnya juga alhamdulillah murah Mbak. Kalau pendapatan tuh ya kadang-kadang orang saya kita bayar sukarela, kadang ya dapat banyak, kadang ya sedikit, tapi aku tuh walaupun dapat sedikit tuh aku nggak merasa susah enggak. Kita alhamdulillah bisa berangkat haji 3 kali. Tahun 83 itu ikut yang tenaga kerja tadi, terus tahun 86 bisa 96 bisa UNH biasa 8 juta dari uang tabungan pijet itu. Terus tahun 16 kemarin alhamdulillah pengen berangkat haji itu bisa berangkat haji lewat plus. Rasanya seneng aja. Soalnya orang niat haji itu Allah jamin dikasih rezeki ini untuk haji, ini untuk keluarga gitu. Jadi Allah memberi rezeki itu udah dibagi-bagi untuk tabungan haji, Allah beri untuk keluarga, Allah juga beri gitu. Sebenarnya aku tawaf juga capek, tapi teman-teman bilang, wah aku capek banget Pak Bin, kalau aku nggak dipijet nanti nggak bisa tawaf. Yaudah aku merasa kasihan toh, yaudah tak pijet tapi nggak lama loh. Di sana berapa 21 hari kan orang bayar pijet itu tak kumpul ada 10 juta. Terus daripada tak bawa pulang nanti nggak barokah, tak bayang aku paling tak tinggal di sana, tak pasrah ke orang yang bisa ngelola uang untuk amal jariah di sana.
Semua anak karena aku udah tua suruh berhenti, mau dikasih uang banyak, kok cukup lah dengan bapak ibu. Tapi aku kalau masih ada panggilan kepingin jalan juga. Cuman anak-anak kadang-kadang, Pak gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat, makanya banyak pada ketawa. Kadang cucuku, Mbak Kong lagi apa? Lagi mijet. Nah, aku kepinginnya anakku, cucuku semua itu pintar ngaji, ibadahnya banyak, semua bisa kerja semua, sehat semua, bisa haji semua, bisa umroh semua. Jadi pendidikan keagama biar tinggi semua. Pemirsa, sejak pertengahan Agustus lalu, negara bagian California berjibaku dengan sedikitnya 300 titik api di area hutan. Gelombang panas selama akhir pekan lalu memperparah kebakaran hutan. Negara bagian California dan Oregon tetapkan status keadaan darurat terkait kebakaran hutan ini. Selengkapnya kita simak liputan VOA berikut. Wow, this is so scary. Langit membara di area Marion County di negara bagian Oregon tempat tinggal Liz Watimena. Cepat sekali langitnya berubah. Langit dari kemarin sangat merah dan ini seperti abu, baunya asap semua. Fenomena ini terjadi karena kebakaran besar yang melanda area barat laut dan pesisir Samudra Pasifik Amerika Serikat. Api melahap sedikitnya 890.000 hektar area hutan di California. This is the largest fire season we've had in terms of total acreage impacted in some time back recorded recent modern history, but nonetheless, you put it in comparison terms, in contrast to last year, it's rather extraordinary, the challenge that we've faced again so far this season 2020. Kebakaran kali ini adalah yang terparah sepanjang tahun, padahal musim kebakaran diperkirakan baru akan mencapai puncaknya pada November. The erratic winds basically push that fire in all directions. And that's something that we've been having to deal with over the past couple of days. Obviously, the record-setting heat that we had over the weekend, we continue to have. 14.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan 25 titik api di negara bagian berpenduduk terbanyak di AS ini. Daerah barat laut Pasifik AS dikenal dengan udara yang sangat kering. Kombinasi angin kencang membuat daun dan semak bergesekan dan dapat memicu api. Selama libur panjang Labor Day sejak akhir pekan lalu, beberapa daerah di California mencetak rekor musim panas terekstrim yang bisa mencapai suhu 121 derajat Fahrenheit atau sekitar 49,5 derajat Celcius. Selain California, beberapa titik api juga muncul di negara bagian Washington dan Oregon. Nah, semalam itu angin juga sangat besar, jadi apinya itu menyebar sangat cepat. Ini di Oregon, saya juga nggak pernah menyangka tinggal 22 tahun di Oregon ini belum pernah terjadi. Beberapa langkah pengamanan juga dilakukan. Perusahaan listrik memutus aliran ke beberapa daerah yang mungkin terdampak. Area evakuasi warga juga telah disiapkan. Di daerah perbatasan di Salem ini sekitar 10 menit dari rumah saya itu sudah ada tempat rescue-nya, evakuasinya udah di sini cepat sekali di provide ya. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini dan sekitar 3.900 bangunan hangus. Sempat dikhawatirkan bertambah parah, Badan Kelautan dan Atmosfer AS memprediksi suhu daerah akan sedikit menurun pada akhir pekan ini, namun tidak disertai hujan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Ya pemirsa, kita beralih ke dunia hiburan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, sejumlah film blockbuster direncanakan akan tetap ditayangkan, Deta. Betul sekali. Nah, ini salah satunya adalah film June yang dibintangi oleh Zendaya dan juga Timothée Chalamet.